Semangat pagi para planters. Pada hari ini kita kembali bertemu untuk materi manajemen panen. Yang mana kali ini topik manajemen panen ini kita buka sesi yang pertama sekali, yaitu sesi persiapan memasuki masa panen atau TM. Ya, jadi topik kita kali ini adalah persiapan memasuki masa panen dalam kurung TM. Ya. Nah, yang harus diingat di materi ini adalah, yang perlu saya garis bawahi adalah, pada saat di awal-awal tahun kita kan sering itu mau menyusun satu rencana kerja tahunan kita. Mana blok-blok kita yang sudah layak mau kita TM-kan, ya, mana yang belum. Nah, ada kriteria untuk boleh berubah status atau dalam istilahnya mutasinya tanaman dari status TBM ke TM, ya. Ada beberapa kriteria, tapi dengan catatan blok tersebut adalah blok yang normal, ya, dalam arti kata memang pada waktu ditanam semuanya dalam kondisi normal, tidak banyak sisipan-sisipan, tidak pernah terbakar dan sebagainya, ya. Dan areal itu juga tidak ada tergenang, artinya normal, ya. Nah, untuk kondisi normal berubahnya status dari TBM menjadi TM itu ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, tanaman yang kita tanam di blok tersebut umurnya itu sudah 30 bulan sejak pertama kali ditanam. 30 bulan, atau kalau kita samakan itu berumur 2,5 tahun. Itu adalah syarat pertama yang harus kita penuhi. Kemudian yang kriteria yang kedua adalah sudah lebih dari 60% atau minimalnya 60% ke atas dari semua tanaman yang ada di blok tersebut itu sudah berbuah. Jadi tanaman tersebut sudah berbuah 60% ke atas. Jadi dalam satu blok populasi tanamannya ada, jadi kita tinggal hitung minimal 60% itu tanaman sudah berbuah semua. Kriteria yang ketiga adalah AKP atau angka kerapatan panen itu berada pada angka di atas 20%, minimalnya 20%. Jadi 20% ke atas. Apa itu AKP? AKP itu adalah angka kerapatan panen. Artinya 1 hari sebelum kita panen, kita mencoba melakukan AKP di situ, dan kita lakukan dan kita hitung persentase tanaman yang menghasilkan buah yang matang yang siap panen itu 20% ke atas. Tentunya pertanyaannya adalah bagaimana tolak ukur perwakilan tanaman yang kita lakukan AKP. Nah, tolak ukurnya seperti ini. Kalau kita masuk satu baris tanaman tersebut, kalau kita masuk dari jalan CR nembus ke sana, jadi satu baris tanaman tersebut itu merupakan perwakilan daripada 1 hektar. Tentu pada waktu kita masuk di pasar pikul kan barisnya ada 2 tuh, kiri dan kanan. Berarti kalau kita masuk satu jalur sudah mewakili 2 hektar. Kalau satu blok tanaman luas satu blok tanaman normal di perkebunan kita itu kan 30 hektar. Jadi kalau 30 hektar dibagi 2 baris itu artinya sudah 15. Jadi kita harus mencari 15 pasar pikul atau 30 baris tanaman. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini tadi yang AKP-nya, ya. Kemudian kriteria yang keempat, suatu tanaman itu sudah layak untuk berubah status dari TBM ke TM itu adalah BJR. BJR daripada buah tersebut itu sudah 4 kilo ke atas. Kenapa? Karena beberapa pabrik yang menampung TBS kita itu menstandarkan bahwasanya minimal berat daripada TBS yang kita kirim ke pabrik tersebut adalah 4 kilo. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika buah-buah yang kita punya itu kurang dari 4 kilo?
ya mau tidak mau kita harus melakukan pengetrekan, ya diketrek buahnya, sehingga brondolannya saja yang kita jual. Jadi inilah 4 kriteria syarat mutasinya tanaman, blok pertanaman kita dari status TBM ke status TM. Nah, yang paling penting adalah kalau kita sudah mulai masuk ke masa TM, apa yang perlu kita lakukan sehingga pada saat kita melakukan aktivitas panen kita tidak terganggu, tidak terhambat. Ya. Nah, yang pertama adalah kita mulai dari yang pertama sekali yang harus diingat adalah kita harus memenuhi akses panen ke blok tersebut. Ya, akses panen menuju blok. Misalnya blok yang mau kita panen adalah blok A1. Maka kita pastikan bahwasanya mobil, truk yang akan masuk ke jalan CR di blok tersebut sudah bisa dilalui dengan baik tanpa ada halangan maupun rintangan ke sana. Nah, apa itu akses menuju ke blok? Yang jelas jalan CR, dan tentunya sepanjang jalan CR tersebut kalau seandainya ada jembatan sudah termasuk include di situ. Ya, yang begitu. Nah, pertanyaannya adalah apa tolak ukur yang bisa kita jadikan patokan bahwasanya jalan akses ke blok tersebut sudah memenuhi kriteria yang baik. Yang jelas yang pertama, jalan tersebut sudah dilapisi dengan latrik, ya. Jadi bukan lagi tanah asli. Misalnya kalau kita di lahan gambut, bukan lagi tanah yang gambutnya sudah dilapisi dengan latrik. Kalau bisa tidak-tidaknya seperti itu. Ya, kalau lebih bagusnya ya kita lapis dengan sirtu. Tapi sini kita mengingat kos yang sudah itu cukup besar kosnya, sehingga kita rekom cukup latrik sudah cukup. Tapi kalau kedepannya mau dilapis sirtu lebih baik lagi. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan adalah akses panen ke pokok. Nah, kalau tadi akses panen ke blok, yang kedua adalah akses panen ke pokok. Apa ini akses panen ke pokok? Nah, yang mau memanen ini kan nanti bapak-bapak pemanen. Tentunya bagaimana kita siapkan akses si bapak pemanen tadi menuju ke pokok ini terpenuhi dengan baik. Apa itu akses ke pokok? Yang pertama, pasar pikul. Pasar pikul yaitu jalan si bapak pemanen tadi untuk menuju ke pokok. Begitu. Tentunya pasar pikul ini di beberapa tempat seperti lahan gambut itu memang sangat sulit untuk dilalui oleh angkong, apalagi dalam posisi bermuatan. Di beberapa tempat mereka sering menggunakan keranjang embung yang dipikul di bahu, kadang-kadang diikatnya juga di kepala. Tetapi hal ini hanya berlaku sementara saja. Pada saat buahnya masih kecil, oke, mungkin bisa. Tetapi pada saat mulai buah semakin berat, hal ini sudah tidak wajar lagi. Tapi seiring dengan waktu semakin seringnya dipijak akses pasar pikul tadi, maka dia akan terjadi pemadatan di permukaannya, sehingga ke depan semakin naik BJR buah, maka jalan pasar pikul tadi akan semakin padat sehingga memungkinkan untuk digunakan angkong. Seperti itu, ya. Kemudian apalagi dia setelah sampai melewati itu sampai ke pokok, tentunya adalah akses daripada piringan. Jadi piringan tanaman ini kalau untuk TM, kalau ini batang kelapa sawit, kita tarik lurus ke sini, jadi 2 meter keliling ini, ya jari-jarinya 2 meter, ini sudah benar-benar harus bersih. Bersih dari apa? Dari sampah, apalagi dari gulma, termasuk dari tunggul-tunggul dan anak-anak kayu. Dan sebenarnya pekerjaan ini sudah harus diselesaikan pada saat di status tanaman TBM 3, yaitu pekerjaan apa? Pekerjaan pada saat kita melakukan tunas pasir dan sanitasi, digaruk semuanya. Untuk apa? Piringan tersebut. Iya, nah di piringan itulah kita bisa melihat brondolan-brondolan buah itu lepasnya di situ. Sehingga sebenarnya pemanen pertama
mata dia pada waktu mau memasuki tanaman itu matanya tertuju kepada keringan untuk melihat ada tidak di situ berondolan yang lepas. Kemudian pada saat berondolan berserak di situ pada waktu didodos atau dipotong buahnya kan berserak tuh. Nah, berondolan ini tentunya akan lebih memudahkan dikutip pada saat piringan dalam kondisi bersih. Tapi kalau kondisi piringannya kotor, kita sangat susah mengharapkan pemanen itu untuk melakukan kutip berondolan. Nah, ini yang supervisi harus pahami. Terkadang kita marah kepada bapak-bapak pemanen kita, kenapa kamu tidak kutip berondol? Tapi kita sering lupa bagaimana dia mau kutip berondol, piringannya kotor, begitu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian apalagi untuk blok-blok yang harus melewati parit, tentu juga kita harus menyiapkan akses titik panen ya. Jadi jangan sampai pemanen tersebut mau masuk ke situ harus melompat parit, harus nyari-nyari tempat seberangan, itu hal yang tidak pantas dan tidak wajar. Lalu apa rasionya? Jadi dari 3 pasar pikul itu pas pasar pikul yang ke tengah, disitulah kita pasang titik panennya, gitu. Ya, jadi perbandingannya adalah 3 pasar pikul, 1 titik panen. Sehingga pada waktu dia masuk ke titik panen yang di tengah, dia bisa meletakkan buah-buah yang di pasar pikul sebelahnya, yang di kiri dan di kanan, dikumpul di tengah yang ada yang ada titik panen tadi. Disitulah dia meletakkan buahnya di TPH. Itu ya, jadi akses ke pokok. Yang ketiga adalah akses panen ke buah. Tadi akses panen ke blok sudah, akses panen ke pokok sudah. Yang ketiga adalah akses panen ke buah. Pada saat bapak pemanen tersebut mau ngambil buah, dia juga butuh akses. Bagaimana dia mau ngambil buah jika tanamannya gondrong? Bagaimana dia mau ngambil buah kalau buah itu tertutupi oleh mukuna atau kacangan misalnya? Bagaimana dia mau mengambil berondolan jika di bawahnya itu masih ada pelepah-pelepah eks bibitan yang masih menyentuh tanah? Tentu tangannya akan tergosok oleh duri-duri tadi. Jadi kita harus melakukan memberikan akses yang baik untuk mengambil buah tersebut ya. Dan sebenarnya pekerjaan ini sudah harus selesai pada saat masa TBM 3, yaitu pekerjaan tunas pasir plus sanitasi. Yang ketiga. Yang keempat, akses panen untuk meletakkan hasil panen. Apa maksudnya? Kan ini bapak-bapak pemanen tadi sudah ambil buah nih. Tentunya buahnya dia akan letakkan di mana? Dia akan letakkan di TPH. Jadi TPH harus kita buat percis dia di samping titik panen yang ada pada waktu masuk pertama tersebut. Ya, kita letak di situ. Ya, kan ada 3 nih. 3 pasar pikul, di tengahnya percis ada 1 titik panen. Di depannya itu yang sebelah di sampingnya yang kita letakkan TPH. TPH yang kita buat untuk TM1 ini ukuran 3x4 dan tanahnya agak kita tinggikan sedikit. Sehingga pada saat nanti ada datang hujan, buah kita tidak terlalu kotor atau tergenang oleh air. Dan kedua juga sebagai tanda bahwasanya di situ ada TPH. Dan jangan lupa TPH itu tadi harus kita beri kode nomor TPH. Sehingga kita tahu bahwasanya kalau saja terjadi pengambilan buah, ada restan, kita tahu di TPH mana. Oh ya, di TPH nomor sekian pada blok sekian. Itulah fungsi daripada TPH. Nomor daripada TPH. Itu ya. Kemudian yang kelima, persiapan yang harus kita lakukan adalah kita harus mencukupkan tenaga kerja panen kita. Sudah pasti. Buah ada, pertanyaan siapa yang akan mengambil buah ini? Kalau kita ada bertambah area panen kita, tentunya kita juga harus menambah pemanen. Jadi kita cukupkan tenaga panen kita. Tentunya untuk tanaman-tanaman yang baru panen itu tidak sama hitungan rasio kebutuhan tenaga panennya dengan area panen yang sudah TM yang lebih tinggi ya. Kemudian
Yang keenam adalah kecukupan alat kerja panen. Tentunya hati-hati, misalnya kita memberikan dodos. Dodos ini kan ada ukuran incinya. Jadi hati-hati menggunakan alat panen di area TM baru ini. Kalau dia dodosnya terlalu lebar, saya khawatir itu nanti mata dodos itu akan melukai pelepah yang lain. Ingat, untuk di TM-TM baru begini sangat hati-hati sekali memotong pelepah, ya, tidak boleh sembarangan memotong pelepah. Jadi dia sistem panennya adalah sistem panen curi buah, artinya buah tersebut kita ambil tetapi tanpa harus memotong pelepah. Jadi gunakanlah dodos yang kecil sehingga dia lebih gampang untuk nyelip di situ. Jangan gunakan dodos yang besar. Kemudian apalagi? Tentunya gancu, ya. Kemudian apalagi? Angkong atau pikulan dan beberapa alat panen yang lain seperti batu asah dan sebagainya. Inilah syarat keenam daripada persiapan panen kita. Dan yang paling penting dalam ketujuh adalah kita harus melakukan pelatihan terhadap pemanen-pemanen baru kita. Pastikan pemanen-pemanen kita yang baru kita ancakkan di sini atau kita berikan untuk memanen area baru tanam yang baru panen ini sudah kita latih. Apa yang kita latih di situ? Yang pertama, bagaimana kriteria matang buahnya, bagaimana mereka agar tidak merusak pelepah. Karena pada buah-buah yang baru-baru buah gini, satu kendala yang sering kita hadapi adalah seringnya kita menemui buah-buah yang abnormal, terutama buah-buah yang masih di bawah BJR 4 kilo. Kan tidak semuanya BJR 4 kilo ke atas. Tentunya ini akan, kemudian ada juga buah dia sudah membrondol tapi buahnya masih hitam, ya. Dan tentunya ini nanti akan menjadi problem kalau kita kirim ke pabrik dan di sortasi pabrik ini akan dikembalikan. Tentu itu akan menjadi masalah di kebun, ya, terutama bapak-bapak asisten yang punya divisi tanaman-tanaman yang baru dipanen ini. Inilah sekilas tentang persiapan kita memasuki masa panen dari TBM menjadi TM, ya. Semoga informasi ini bermanfaat, ya. Sampai ketemu di materi manajemen panen dengan topik yang lain. Semangat pagi.